Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi terkait teori al-adah muhakkamah, mata kuliah kaidah fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Kufron LC MHI. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Syaidatul Rosida Alawiyah dengan NIM C01219043 bersama rekan saya Lailatul Fitriah dengan NIM C71219070. Di sini kami akan menjelaskan terkait teori al-adah muhakkamah. Saya sendiri akan menjelaskan terkait pengertian, kemudian perbedaan al-adah dengan urf, syarat-syaratnya bagaimana, dan kaidah minor. Kemudian rekan saya Lailatul Fitriah akan menjelaskan terkait bagaimanakah dasar hukumnya, perkembangannya, kedudukannya, dan aplikasinya. Langsung saja, yang pertama ialah tentang pengertian al-adah muhakkamah. Jadi, adah itu secara bahasa artinya adalah kebiasaan atau adat istiadat. Nah, sedangkan muhakkamah itu artinya adalah penyelesaian masalah. Jadi, pada intinya, al-adah muhakkamah ialah kebiasaan yang bisa dijadikan sandaran untuk penetapan suatu ketentuan hukum. Nah, kemudian para ulama fikih ini seringkali menggunakan kata al-adah dan al-urf ini secara bergantian untuk menjelaskan kebiasaan. Keduanya memang memiliki persamaan, namun juga punya perbedaan. Nah, urf sendiri ini secara bahasa bermakna kebiasaan yang baik. Nah, sedangkan menurut istilah, sesuai pendapat yang dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili, urf itu adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus-menerus sehingga perbuatan tersebut itu menjadi populer di kalangan mereka. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait perbedaan al-adah dan urf. Jadi yang pertama, kalau ada itu berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan urf itu harus dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan tidak bisa dikatakan urf jika suatu kebiasaan itu hanya terjadi pada individu tertentu. Kemudian yang kedua, adah itu bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat. Sedangkan urf itu tidak bisa muncul secara alami, tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman. Yang ketiga, adah itu tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruk perbuatan yang menjadi adah tersebut. Nah, sedangkan urf itu selalu ada penilaian pada segala sesuatu yang menjadi urf. Jadi ada penilaian mengenai baik dan buruk. Kemudian yang keempat, urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh sekelompok. Dan objeknya itu lebih menekankan pada sisi pelakunya. Nah, sedangkan kalau adat itu, dia itu hanya melihat dari sisi pelakunya dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok. Nah, objeknya hanya melihat pada pekerjaannya. Dasar hukum al-adah muhakkamah. Yang pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Yang kedua, Quran Surat At-Tolak ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik du sa'atim min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya
Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Ahmad, Bazar, Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi, "Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un." Yang artinya, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik juga di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka buruk juga di sisi Allah. Kemudian tentang syarat-syarat al-adah muhakkamah. Nah, setiap adat kebiasaan itu bukan berarti dapat diterima begitu saja. Karena suatu adat itu bisa diterima jika dia memenuhi syarat. Syaratnya yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, telah berlaku pada umumnya orang muslim. Yang keempat, tidak berlaku dalam ibadah mahdhah. Dan yang terakhir, urf tersebut itu sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya. Selanjutnya yaitu perkembangan al-adah muhakkamah. Pada masa Islam, para guru pengajar Al-Quran menerima hadiah dari masyarakat yang besarannya cukup lumayan. Kemudian Abu Hanifah dan kedua muridnya yaitu Muhammad dan Yusuf tidak membolehkan para guru Al-Quran tersebut memungut upah. Akan tetapi setelah keadaan berubah, di mana para guru sudah tidak dapat lagi menerima hadiah atas amalnya, para ulama mu'taakhirin bersepakat untuk memberikan fatwa yang membolehkan pemberian upah atas pekerjaan tersebut karena perubahan adat. Nah, dari sini perkembangan suatu masyarakat membawa dampak kepada perubahan dan perkembangan urf atau adah masyarakat yang bersangkutan. Kedudukan al-adah muhakkamah. Golongan Hanifiyah menempatkan urf sebagai dalil dan mendahulukannya atas qiyas yang disebut istihsan urf. Golongan Malikiyah menerima urf terutama urf penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadis yang lemah. Demikian pula di kalangan ulama Syafi'iyah yang menetapkannya dalam sebuah kaidah, setiap yang datang padanya syara secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara atau bahasa, maka dikembalikan kepada urf. Begitupun dengan pendapat Imam Asy-Syatibi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa adat bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam, namun dengan catatan apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Selanjutnya, tentang kaidah minor al-adah muhakkamah. Banyak kaidah usul fikih yang membicarakan tentang adat istiadat umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Nah, salah satunya di antara kaidah tersebut adalah yang pertama, al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Kemudian yang kedua, la yungkiru taghairil ahkam bi taghairil azminah wal amkinah. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat. Jadi hukum itu selalu berubah sesuai zaman dan tempat. Kemudian yang ketiga, al-ma'ruf urfan kasyuruti syaraton. Yang baik itu bisa menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat. Kemudian yang terakhir, ats-tsabitu bil urfi tsabitum bidalilin syar'i. Yang berlaku berdasarkan urf seperti berlaku berdasarkan dalil syara'. Aplikasi teori al-adah muhakkamah dalam hukum keluarga pada kasus penetapan jumlah dan jenis mahar. Secara umum, mahar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mahar musamma dan mahar misl.
Pada mahar musamah, kaidah al-adha muhakkamah ini tidak dapat diaplikasikan karena nominal pada mahar musamah telah ditentukan di awal akad dan suami wajib membayarnya sesuai jumlah nominal yang telah disepakati atau membayar separuhnya dalam kondisi tertentu. Namun, kaidah al-adha muhakkamah bisa diaplikasikan untuk menentukan jenis mahar musamah apabila lafadz mahar yang disebutkan ketika akad adalah lafadz mutlak. Sedangkan pada mahar misl, kaidah al-adha muhakkamah dapat diaplikasikan dalam menentukan jumlah dan jenis mahar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik dari saya maupun dari rekan saya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kami, dan apabila masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan saat waktu perkuliahan berlangsung. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.